Haleluya, terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita selalu bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus yang begitu baik, yang selalu pelihara hidup kita sampai Sabtu malam dan Sabtu yang terakhir di bulan Januari 2025. Karena minggu depan Sabtu yang minggu yang pertama di bulan Februari, waktu begitu cepat. Berarti selalu saya katakan kedatangan Tuhan juga semakin dekat. Apakah Bapak Ibu sudah mempersiapkan diri berjumpa dengan Bapa kita di surga, menyambut kedatangan yang mulia, akbar, sempurna, penuh dengan sukacita bersama dengan Yesus? Itu mari kita mau setia sama Tuhan. Kesetiaan sampai langkah yang terakhir kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kita mau baca firman Tuhan berurutan. Setiap malam kita baca firman Tuhan perjanjian baru berurutan terus Bapak Ibu. Mari kita baca dalam Kolose pasal 3 dari ayat 1 dan sampai 10. Dan saat ini kita masuki ayat 11 sampai 17. Dengan tema lakukan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucap syukur kepada Bapa kita di surga. Saya Pastor Yakob Rahmat, kami nyanyikan pujian ini yang saya karang sendiri atas pimpinan Tuhan, atas kemurahan Tuhan, atas anugerah Tuhan selama kita hidup, yang Tuhan berikan potensi, kompetensi, kemampuan dalam segala hal. Bapak Ibu semua dikasih kemampuan sama Tuhan. Setiap kita pasti diberikan talenta yang luar biasa. Pergunakan talenta kita untuk Tuhan Yesus. Judul lagu ini selalu saya ajarkan ke Bapak Ibu supaya dihayati. Itu hidupku untuk kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Hidup ini berasal dari Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Oh Tuhan, karena dosaku Engkau mati bagiku. Apa yang harus ku buat untuk balas kasih-Mu? Saya sudah ajarkan berapa hari lalu. Oh Tuhan, karena dosaku, baik yang pertama ini, Engkau mati bagiku. Apa yang harus ku buat untuk balas kasih-Mu? Sekali lagi saya ulangi. Oh Tuhan, karena dosaku Engkau mati bagiku. Apa yang harus ku buat untuk balas kasih-Mu? Kurnia, ku serahkan seluruh hidupku untuk melayani-Mu Tuhan. Pakailah hidupku Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Kurnia, ku serahkan seluruh hidupku untuk melayani-Mu Tuhan. Pakailah hidupku Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Ku serahkan seluruh hidupku untuk melayani-Mu Tuhan. Pakailah hidupku Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Amin. Bait yang kedua, selesai ini saya mau menyanyikan dari yang pertama sampai yang terakhir, supaya Bapak Ibu bisa dihayati, supaya makin hari makin cinta Tuhan Yesus. Sebab hidup kita adalah pusat hidup kita, di atas segala-galanya tempatkan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan sudah panggil saya, nanti saya mau siap, saudara. Tapi kalau saya minta sama Tuhan, kiranya kalau Tuhan berikan panjang umur, karena tahun depan saya sudah usia 70 tahun. Tapi saya mau cinta Tuhan Yesus. Selama hidup saya mau persembahkan untuk Tuhan. Biar Bapak Ibu juga sama, kita mau cinta Tuhan Yesus. Hidupku untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Bait yang kedua, bukan oleh usahaku hidupku diselamatkan, bukan oleh kebaikanku, tapi oleh rahmat-Mu. Bukan oleh usahaku hidupku diselamatkan, bukan oleh kebaikanku, tapi oleh rahmat-Mu. Ku serahkan seluruh hidupku
melayani-Mu Tuhan. Pakailah hidupku Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Bukan oleh usahaku hidupku diselamatkan, bukan oleh kebaikanku, tapi oleh rahmat-Mu. Kuserahkan seluruh hidupku untuk melayani-Mu Tuhan. Pakailah hidupku Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Amin. Bait yang ketiga, ajarlah aku ya Tuhan mengerti rencana-Mu. Bentuklah hidupku Tuhan Yesus seturut kehendak-Mu. Ajarlah aku ya Tuhan mengerti rencana-Mu. Bentuklah hidupku Tuhan Yesus seturut kehendak-Mu. Amin. Haleluya. Kuserahkan seluruh hidupku untuk melayani-Mu Tuhan. Pakailah hidupku Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Haleluya. Kuserahkan seluruh hidupku untuk melayani-Mu Tuhan. Pakailah hidupku Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Haleluya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19, demikian firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Itulah cinta Yesus, bahwa kita sudah ditebus dengan darah yang mulia oleh darah Yesus, bukan dengan emas perak atau dengan dunia, tapi dengan darah yang mahal. Makanya saya mengarang lagu ini atas kemurahan Tuhan. Oh Tuhan, karena dosaku Engkau mati bagiku. Apa yang harus ku buat untuk balas kasih-Mu? Ku serahkan seluruh hidupku untuk
layanimu Tuhan. Pakailah hidupku Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Bagian kedua, bukan oleh usahaku hidupku diselamatkan, bukan oleh kebaikanku, tapi oleh rahmat-Mu. Amin, haleluya. Ku serahkan seluruh hidupku untuk melayani-Mu Tuhan. Pakailah hidupku Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Bagian ketiga, ajarlah aku ya Tuhan mengerti rencana-Mu. Bentuklah hidupku Tuhan Yesus seturut kehendak-Mu. Amin, haleluya. Ku serahkan seluruh hidupku untuk melayani-Mu Tuhan. Pakailah hidupku Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Ku serahkan seluruh hidupku untuk melayani-Mu Tuhan. Pakailah hidupku Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Sucikan mulutku, pikiranku, dan hatiku. Malam hari kau membaca firman-Mu. Ampuni Bapa semua dosa salahku. Tuhan Yesus, Engkau juru selamatku. Amin. Berfirman Bapa, sebentar kami siap untuk baca firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus, yang senantiasa memelihara hidup saya. Bapak Ibu semua dipelihara sama Tuhan. Baik perjalanan saya keluar negeri, semua bersama tim dalam rangka pelayanan. Saya mendoakan orang sakit di rumah sakit pemerintah, hospital di Hong Kong. Oh, mereka belum terima Yesus. Saya menangis supaya mereka terima Tuhan Yesus, dan saya ajak dia berdoa. Ikuti saya berdoa sesuai dengan firman Tuhan, dan mereka ikuti. Sekeluarga mereka percaya kepada Yesus. Sebab saya katakan dalam firman Tuhan dalam Kisah 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau selamat dan seluruh rumahmu selamat. Sebab juru selamat kita hanya Tuhan Yesus. Ku serahkan seluruh hidupku untuk melayani-Mu Tuhan. Pakailah hidupku Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Doa saya menyertai Bapak Ibu semua, supaya dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Hidup ini Tuhan yang punya. Hidup ini Tuhan, segala-galanya Tuhan Yesus. Kita mau tempatkan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Karena suatu hari kalau kita tinggalkan dunia ini, mau pergi kemana? Surga atau neraka? Tapi saya mau pergi ke surga bersama keluarga, bersama Bapak Ibu Saudara semua. Untuk itu serahkan seluruh hidupmu di dalam tangan Tuhan, dan hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita lanjutkan setiap malam. Atas kemurahan Tuhan, saya dipelihara sama Tuhan. Masih diberikan kesehatan Bapak Ibu ya. Usia saya sudah memasuki 69. Tahun depan sudah memasuki usia 70 tahun. Biar selagi kita hidup di dunia ini, tidak menurut keinginan manusia. 1 Petrus 4 ayat 2, supaya sepanjang umur hidupmu yang sisa ini, jangan ikuti perkara dunia, jangan ikuti kedagingan, jangan ikuti keinginan manusia, tapi mari kita mau hidup menurut kehendak Tuhan. Sesuai dengan pujian yang saya nyanyikan tadi, bait yang ketiga, ajarlah aku ya Tuhan, mengerti rencana-Mu, bentuklah hidupku Tuhan Yesus, seturut kehendak-Mu. Amin. Mari saya melanjutkan firman Tuhan. Kita membaca di dalam kitab Kolose supaya selesai pasal 3 ayat 11 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit,
budak atau orang merdeka, tapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Jadi kita tidak boleh beda-bedakan, saudara ya. Memang Tuhan ciptakan berbeda, tapi Tuhan cinta kita semua. Orang Yahudi, orang Yunani, orang kaya, miskin, cacat, tidak bercacat, semuanya dicinta sama Tuhan. Karena kita ada, Dia yang ciptakan. Maka kita sebagai hamba Tuhan, sebagai mari kita menjadi dasar cinta, kasih. Penuh dengan toleransi satu sama lain. Saling hormat, menghormati. Saling mendoakan. Dan saling mengucap syukur kita kepada Tuhan. Dan tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihnya, kenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Mari, sesuai dengan firman Tuhan bahwa kita adalah bangsa umat pilihan Tuhan. Kita sudah ditebus dengan harga yang mahal melalui darah Kristus. Kita adalah anak-anak ketebusan Tuhan. Mari, milikilah sifat kasih. Ya, tidak boleh diantara kita benci, sombong, saling merendahkan. Tidak boleh. Hamba Tuhan yang diberkati, yang saya cintai. Mari kita saling menghormati dengan hamba Tuhan yang secara manusia mungkin dia kekurangan. Hormati mereka, kasih mereka. Kita diciptakan sama Tuhan dari awal sama. Bayi lahir, kita tidak pernah pakai jas, tidak pernah pakai barang mahal. Kita lahir sama. Kondisi telanjang bulan, mohon maaf. Hanya bisa kita menangis. Tapi kalau kita bisa diberkati saat ini, ingat, itu karena berkat Tuhan. Bukan karena kehebatan kita. Maka kita tidak boleh membeda-bedakan. Mari kita saling mencintai. Milikilah sifat Kristus ada di dalam kehidupan kita. Ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ampunilah seorang kan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat demikian. Amin. Kita diciptakan sama Tuhan. Kerinduan kita bersama menjadi serupa dengan Kristus. Kami di dalam penggembalaan jemaat kami, Gereja Bertabernakel Kristus Jember, visi misi gereja kami, yaitu visi menjadi serupa dengan Kristus. Misi melayani jemaat manusia yang lain dengan kasih Kristus. Sehingga suatu hari kelak kita dibawa ke surga. Itu menjadi kerinduan kita. Jadi visi gereja kita, gereja kami menjadi serupa dengan Kristus. Kau menjadi serupa dengan Kristus seperti ini, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Mari kita mau sifat kasih, saling mengampuni. Jangan ada dendam, dengki, benci, iri hati. Nggak boleh. Di antara hamba Tuhan yang sudah Tuhan berikan talenta, punya jemaat besar, dipakai Tuhan, kita bersyukur, kita doakan supaya pendeta yang dipakai Tuhan luar biasa, makin dipakai Tuhan. Dan kita semua dengan semangat yang tinggi, minta sama Tuhan dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Jangan pernah patah semangat melakukan pekerjaan Tuhan. Jangan pernah pesimis, jangan pernah kecil hati, jangan pernah punya iri hati. Nggak boleh, nggak boleh. Tapi adalah cinta, satu hati, yaitu hati Kristus. Sehingga demikian hidup kita diberkati sama sifat pengampunan. Tidak boleh dendam, dengki, benci, harus saling mengampuni. Seperti Kristus sudah mengampuni kita. Dan di atas semuanya itu, kenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Amin. Milikilah kasih Kristus, kasih agape. Nah, hendaklah kamu damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukur. Amin. Kita satu tubuh Kristus. Saudara di dalam kasih Tuhan Yesus. Bersyukur. Tidak boleh ngomel. Bersungut. Tidak boleh. Milikilah kasih damai sejahtera Tuhan, bersyukur. Hendaklah perkataan Kristus diam di dalam segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang kan yang lain. Dan kamu nyanyikan mazmur dan puji-pujian dan yang rohani, kamu ucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Amin. Ayat 17 terakhir. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu semua diberkati sama Tuhan. Jadi intinya, mari karakter Kristus ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita mulai lagi membeli karakter Kristus, adalah Kristus sebagai pusat hidup kita. Tuhan Yesus kepala gereja kita. Tuhan Yesus gembala agung kita. Tuhan Yesus yang punya segala-galanya. Mari kita tempatkan Tuhan. Milikilah karakter Kristus. Oleh karena itu sesuai dengan pujian ini, serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Kalau hidupmu ada dipegang Tuhan, maka Tuhan ambil alih. Bukan diri kita, bukan egois kita, tapi Tuhan ada dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan berkuasa,
dalam kehidupan kita, maka sifat Kristus ada dalam kehidupan kita. Salah satunya rendah hati, punya sifat kasih, punya sifat mengampuni dan memberkati. Dan di dalam kasih Tuhan Yesus menyertai kita semua. Tuhan memberkati kita semua, amin. Ku serahkan seluruh hidupku untuk melayani-Mu Tuhan. Pakailah hidupku Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pakailah hidupku Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Pakailah hidupku Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu semua bersama keluarga bersama saya diberkati Tuhan. Tuhan bersama kita, Immanuel. Amin. Puji Tuhan.